kelihatan enak banget ya. Ini adalah snack untuk anak-anak yang aman dan juga pasti bergizi ya. Ini produk dari Little Munch, salah satu brand asal kota Semarang. Ternyata ada ya di kota Semarang produk seperti ini. Nah, kalau penasaran kayak gimana sih cerita dari ownernya, perjalanan bisnis, dan juga apa kandungan dari makanan-makanan ini, tonton selengkapnya di Ini Usahaku. Oke people, sekarang kita udah bersama seseorang yang berada di balik produk Little Munch ini ya. Beliau adalah Ci Stefania Amanda, owner dari Little Munch. Apa kabar Ci? Baik, selamat pagi. Selamat pagi, makasih kita udah dibolehin ketemu untuk ngobrol ya soal produk ini. Waktu tahu di Semarang ada produk snack anak-anak yang sehat, tinggi protein gini-gini ya. Wah, nice banget sih. Emang asalnya gimana sih? Apakah ini memang formula yang dibuat oleh Ci Stefania sendiri atau gimana ceritanya kok bisa buatin produk ini? Oke, jadi ini tuh Little Munch, ini kita snack homemade, kita bikin sendiri. Ini tagline kita adalah snack sehat, tinggi kalori, tinggi protein untuk anak-anak yang susah makan. Jadi ini kita bikin karena pengalaman saya sendiri anaknya susah makan. Gitu. Saya punya background teknologi pangan, kebetulan saya dosen teknologi pangan. Terus waktu saya punya anak nih, waktu empasi usia 8 bulan tuh dia tiba-tiba ngemut. Dia kalau ngemut tuh kan ngejar BB, berat badannya kan susah ya. Terus kita cari-cari snack untuk ngebus BB di supermarket tuh kebanyakan kayak kerupuk, crackers, biskuit yang mana kan isinya angin gitu Mbak. Angin-angin jadi kurang untuk naikin BB itu nggak bisa karena kan saya tahu dari segi gizinya. Jadi saya coba bikin sendiri. Gimana sih snack yang bisa bikin kenyang dan itu juga disukain anak-anak, bantu ngebus BB. Jadi terciptalah Little Munch ini. Oh, jadi keresahan pribadi ya, dan permasalahan itu akhirnya terciptalah makanan-makanan ini ya. Gimana setelah nyoba bikin produk ini, anaknya sendiri responnya gimana sama makanan ini? Oh, seneng banget ya. Oh, dia seneng banget gitu. Apalagi karena pilihannya banyak. Jadi waktu dia usia-usia ngemut kan setahun ke bawah nih. Setahun ke bawah kalau cuma dikasih yang crunchy nggak ngebus BB ya. Ini saya kasihnya produk-produk yang kue basah. Kue basah ada varian rasa, apalagi bentuknya tuh kan kayak buah-buahan. Anak-anak tuh seneng gitu loh. Dengan bentuk-bentuk yang menarik, warna yang menarik, tapi semuanya alami bahannya gitu. Terus kalau sekarang udah gede nih, udah 3-4 tahun, sukanya kan kerupuk, ciki-ciki gitu ya. Lah ini kita bikin ada yang alternatif keripik-keripik dari daging. Sehingga dia juga suka, karena kan gantiin yang ciki-ciki itu. Jadi tetap nyemil gitu lah. Oh, jadi tetap nyemil tapi nyemil sehat. Sehat, betul. Oke. Dan kemudian di mana titik akhirnya yang tadinya produk untuk anak sendiri ya, dan dibikinlah produk yang kemudian dipasarkan? Karena saya kan ini ya, ada kumpulan ibu-ibu lah. Pasti kan ketika kita punya anak tuh serombongan satu angkatan teman-teman sekolah kan juga punya anak semua nih ya. Terus kalau ketemu tuh ngeluhnya tuh sama, anaknya tuh makannya susah, BB booster nih butuh banget yang kayak gitu-gitu. Karena banyak mendengar keluhan dari teman-teman, terus saya coba tuh bener-bener saya kirimin buatan saya yang bentuknya waktu itu masih jelek banget ya, masih homemade gitu kan. Saya kirim ke teman-teman, terus saya minta mereka responnya gimana, ternyata responnya bagus. Sehingga oh ya ini oke banget nih kalau kita teruskan gitu ya untuk ke skala komersil gitu. Awalnya gitu. Oke, jadi dari kumpulan ibu-ibu yang punya problematika sama, akhirnya jadi pelanggannya juga dan sekarang sudah jadi produk yang cukup besar begitu ya bisa dibilang. Dan lalu apa sih sebenarnya kandungannya ada di dalam produk-produk ini sehingga bisa bagus untuk tumbuh kembangnya anak-anak? Oke, jadi kalau ini adalah salah satu produk best seller kita. Ini keripik dengan daging asli lah. Ini bener-bener kita tidak pakai tepung. Jadi 100% itu daging. Daging dibikin keripik. Betul. Gitu ya? Jadi benar-benar daging giling gitu ya, daging giling kita panggang, bahkan kita nggak goreng karena kita nggak mau pakai minyak-minyak yang diulang berulang kali gitu kan. Jadi kita hilangkan tuh minyak-minyak jelantah karena kan pengennya buat anak harus aman ya. Jadi benar-benar daging murni, terus isinya cuma bumbu-bumbu rempah nih. Bumbu rempah, lada, ketumbar,
seperti itu. Terus kita bake. Nah, itu ingredientnya itu. Jadi ini setara banget segini ini setara banget dengan daging ayam 50 gram. Jadi bayangin kalau buat anak makan daging ayam 50 gram itu kan susah. Ya, kadang ngemut, ngunyah nggak mau, dilepeh gitu ya. Ini setara dengan daging sapi 65 gram. Bayangin dia cuma makan ini aja tuh bisa substitusi protein hewaninya anak. Ini untuk yang keripik ya. Betul. Lalu kemudian kalau yang ini juga ada nih, biasanya kalau ibu-ibu tahu pastry stick itu kan biasanya keju lah atau selai apa gitu ya. Kalau ini kita lengkapin selainya itu daging dan bener-bener daging asli. Sehingga ya bener-bener tujuannya ningkatin intake protein hewani si kecil. Gitu. Jadi pastry stick dengan daging asli, ini dengan saus bolognese. Sausnya pun kita homemade, bikin sendiri, ini dengan saus garlic. Dan kalau snack-snack yang ini kita tingginya bahan baku utamanya tingginya dari telur, kemudian dari lemak kakao ya. Lemak kakao itu kan bagus. Jadi kalau orang-orang tanya, kok anak dikasih lemak apa nggak jelek? Lemak kakao itu lemak sehat. Dia tinggi antioksidan, lemaknya lemak sehat, dan kita pakainya kakao asli, jadi nggak lemak-lemak nabati buatan yang dikasih bubuk kakao gitu loh. Nah, kalau itu tuh bikin batuk tenggorokan. Kalau kita pakainya lemak kakao asli, dia lemak sehat sehingga nggak bikin batuk tenggorokan, dan ini rendah gula. Jadi tingginya tuh kalori itu bukan dari gula ya, tapi dari lemak, dari telur gitu. Wah, emang ini sama anak teknologi pangan ya, jadi benar-benar paham banget apa aja yang ada di dalamnya begitu, dan dipilihkan memang bahan-bahan yang memang dibutuhkan oleh anak dan bisa memberikan gizi begitu ya untuk pertumbuhan mereka. Jadi bisa dibilang kalau untuk produk yang keripik ini cocok untuk sambil makan nasi gitu bisa ya. Bisa. Pengganti kerupuk biar kering-kering tapi tetap ada proteinnya. Terus kemudian kalau misalnya mau yang cemilan bisa pakai yang kayak pastry ini ya. Tuh, pastry stick ini. Udah ada saus bolognese dan juga dagingnya ya, daging sapi. Nah, terus kalau pengen yang manis-manis bisa beralih ke bubuk cake, bubuk stick ini ya. Karena dia rasanya manis dan juga semua bahan yang dipakai ini aman untuk dikonsumsi anak-anak. Oke. Dan kemudian kalau kita lihat untuk target marketnya ya, usia berapa sih anak-anak yang sudah bisa mulai mengkonsumsi semua ini? Oke, kita ada dari anak usia 7 bulan sudah bisa terutama produk yang bubuk cake ini ya. Jadi ini kita soft cake, sehingga kalau masuk ke mulut nih untuk anak usia 7 bulan itu kan mereka belum punya gigi, kemampuan mengunyahnya masih kurang gitu ya. Karena ini soft cake dia melting di mulut. Jadi cuma di much gitu dia udah leleh di mulut. Dan soft cake itu tinggi gizi, mengenyangkan, ada selainya. Dibandingkan kalau kita beli rice crackers, biskuit-biskuit memang lumer di mulut tapi banyak anginnya gitu. Gizinya kan nggak tinggi. Jadi ada dari 7 bulan. Kemudian kalau yang crunchy ini memang untuk anak yang sudah bisa tekstur keras ya, dari 11 bulan 1 tahun gitu ya. Ini juga kalau keripik ini memang untuk 1 tahun ke atas. Jadi 1,5 tahun gitu, karena daging murni sehingga memang teksturnya agak tidak seperti kerupuk. Jadi memang agak ya daging lah, kayak ngunyah keripik daging gitu. Oke, baiklah. Jadi bisa mulai anak umur 7 bulan yang lagi mulai MPASI begitu ya, sampai 1 tahun, dan ini kelihatannya sih ibunya juga pengen ya. Apalagi kalau ini tuh bahkan orang-orang tua kayak cuman sehari langsung habis gitu ya. Favorit banget soalnya ya. Dan kalau dilihat ini kan ada yang tadi kue basah, terus ini juga pastry. Daya tahannya berapa lama dan bagaimana cara penyimpanannya? Oke, kalau untuk kue basah karena kita full nggak pakai pengawet, memang penyimpanannya dianjurkan suhu kulkas atau freezer. Tapi dalam pengiriman bisa ini 2 hari di suhu ruang. 2 hari suhu ruang. Kalau yang bubuk stick ini karena brownies dia bisa lebih awet, seminggu suhu ruang. Tapi kalau di freezer bisa 2 bulan, Bu. Kalau yang pastry stick ini bisa 3-4 minggu. Kita nggak berani lebih dari bulan-bulan gitu ya. Karena kan daging. Ini satu daging, nggak pakai pengawet, gulanya rendah, sehingga memang umur simpannya nggak bisa panjang. Kalau ini keripik dia bisa sampai 4-5 bulan di suhu ruang. Oke, jadi ada yang memang cake basah pastry ini dia nggak terlalu lama ya, karena memang dibuatnya tanpa bahan pengawet ya. Semuanya alami dan pastinya aman. Tapi kalau misalnya untuk yang produk ini bisa tahan lebih lama dari itu ya. Oke, jadi penasaran ini sebenarnya bisa nggak ya kalau misalnya kita pesan sampai keluar kota segala macam, dan dipasarinya lewat mana, bisa dibeli di mana? Kita akan jawab setelah ini. Jadi buat e-people jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ini Usahaku.
Masih lanjut lagi di Ini Usahaku episode Little Munch. Sebelum kita bahas ya, lanjutin tentang pertanyaan tadi. Penasaran nih, Little Munch artinya apa sih, Ci? Jadi apa, kenapa dikasih nama ini? Oke. Little Munch itu kan dari bahasa Inggris ya, Lil kan kecil, Munch itu gerakan anak mengunyah, munch gitu. Jadi memang dikasih nama Little Munch ya supaya membantu anak untuk lebih doyan makan, lebih lahap makan, meningkatkan berat badan gitu, menyelesaikan masalah makan anak lah. Dan bahasanya push sekali ya, gemes banget. Terus tadi kita juga penasaran, kan ini memang ada yang dia daya tahannya tidak lama begitu ya, karena memang dibuat tanpa bahan pengawet. Nah, kalau kita dari luar kota mau pesen, gimana caranya? Kemudian pengirimannya seperti apa? Dan bisa didapetin di mana saja? Oke, jadi kita sini sebenarnya sudah ada di semua marketplace ya, di toko hijau ada, toko oren ada, di TikTok juga ada gitu ya. Untuk produk-produk yang kering kan aman nih, kita bisa sampai ke luar pulau itu selama ini sudah sampai, bahkan banyak pelanggan kita dari Lampung, Samarinda, Kalimantan gitu ya, karena mungkin di sana juga terbatas ya pilihan snack anak-anaknya gitu ya. Kalau untuk yang produk-produk bubu stick ini, brownies, ini kan aman di suhu ruang seminggu. Jadi selama pengiriman pun aman, dengan dikemas dengan aman, ada bubble wrap semuanya. Tapi kalau untuk yang bubu cake ini, karena suhu ruang cuma 2 hari, ini kita kirimnya pakai parcel. Sehingga memang untuk bubuk cake ini area jangkauannya hanya sampai di Jawa. Kalau dikirim pakai parcel, itu kita kerjasama dengan parcel, dia pengirimannya dingin. Jadi selama di jalan itu dia disimpan di kulkas, awet. Jadi sampai tempat bunda pun dia masih keadaannya oke, baik gitu. Jadi bisa disimpan di kulkas, di freezer lagi seperti itu. Oke, jadi ada yang hanya jangkauan Jawa, ada juga yang di luar Jawa, aman ya, aman, untuk produk litiknya begitu. Dan sejauh ini yang paling best seller itu yang mana? Yang best seller itu ini nih kita, ini 3 ini ya. Jadi coklat ini ya semua orang pasti suka coklat ya, apalagi anak-anak ya. Cuma kan concern utamanya adalah kalau anaknya banyak ambil coklat takutnya batuk gitu ya. Lah, ini tuh snack coklat dia nggak bikin batuk, makanya populer banget. Jadi ibu-ibu tuh kalau ngasih anaknya snack coklat dia nggak khawatir gitu. Makanya ini all time favorite nih, dari anak kecil sampai yang gede pun ini best seller gitu. Kalau yang ini kita launching tahun lalu, itu juga langsung ngetren karena kehausan ibu-ibu mencari produk anak yang bisa menggantikan daging ya. Iya, karena ibu-ibu pasti banyak banget problemnya anaknya tuh susah makan daging. Sehingga ini dengan 100% daging, nggak pakai tepung, nggak digoreng, nggak pakai minyak yang macam-macam jelantah-jelantah gitu, ini sehat banget, makanya populer, trending. Makanya emang ibu-ibu zaman sekarang udah pada cerdas-cerdas ya, jadi pilih snack pun juga yang pasti aman dan juga sehat untuk anak-anak. Makanya ini bisa langsung trending gitu ya, untuk bubu stick dan juga untuk cik-cik. Wih, namanya cik-cik, lucu banget. Dan so far ada berapa karyawan sih yang membantu Cis Stephanie dalam mengelola semua ini? Kita walaupun sudah cukup besar di marketplace, bisa ngirim sampai ke luar Jawa juga, tapi karyawan kita justru masih 10 orang nih. Oh iya? Iya, kita masih 10 orang. Jadi memang skalanya masih kayak UMKM ya sebenarnya ya. Tapi 10 orang ini 10 orang pahlawan gitu. Iya, karena bisa memenuhi sampai kebutuhan pengiriman sampai ke luar Jawa gitu ya. Karena kan sebenarnya kayak dari penjualan kan sudah ada marketplace, kita kan nggak ngurus. Kemudian pengiriman juga ada kurir, kita nggak ngurus. Kemudian pembukuan juga kita pakai software. Tenaganya juga cuma butuh 1. Jadi hemat sumber daya sebenarnya. Wow, ternyata di balik semua ini tuh tidak hanya dari kuantitas ya, tapi kualitasnya juga para pahlawan di balik ini, sehingga bisa menghasilkan produk yang baik untuk anak-anak ya. Lalu kalau misalnya kita offline nih, apalagi yang area-area Semarang ya, mau dapetin produknya bisa di mana aja kira-kira?
Oke, kalau di Semarang kita kerjasama dengan beberapa rumah sakit ya. Jadi kalau ayah bunda ke rumah sakit Logorejo itu di bagian kantin anak, klinik anak itu kita ada produknya. Terus kita juga sering buka kerjasama dengan rumah sakit ibu anak bunda itu juga ada. Kemudian di beberapa preschool sekolah seperti di Dian Asih, kemudian di baby shop. Di baby shop beberapa lumayan banyak sih baby shopnya, saya nggak bisa sebetulnya ada banyak beberapa baby shop. Terus kalau luar Semarang itu sebenarnya udah sampai Jakarta, Malang, Bandung, Jogja itu ada di baby shop juga. Oke, jadi ternyata ada di baby shop, beberapa rumah sakit, dan yang pasti paling gampang sih beli marketplace ya. Nah kemudian untuk strategi marketingnya sendiri gimana? Karena ini kan memang produk bisa dibilang fokusnya antara di online dan juga offline-nya masih di Semarang begitu ya. Untuk bisa menjangkau klien ataupun customer yang lebih luas, seperti apa strateginya? Kita strateginya menjangkau lewat komunitas ibu-ibu, begitu. Karena sebenarnya ya tagline kita ini adalah selalu ada untuk bunda. Selalu ada untuk bunda artinya kita memang benar-benar pengen memberikan solusi kepada si bunda, ya kita approach-nya ke bundanya. Kita approach ke komunitas ibu-ibu, kemudian kita kasih edukasi. Karena background saya juga dosen, saya ada background pendidikan, sehingga biasa saya memberikan seminar terkait stimulasi sensori untuk anak yang susah makan, kemudian bagaimana kita mengatasi anak yang alergi makanan, picky eating, kita berikan knowledge itu, kemudian kita juga sponsori produknya. Itu. Jadi lewat marketingnya tuh whole package. Jadi selain support produk, kita support edukasi, karena tadi pengennya membantu bunda gitu, solutif. Wow, selalu ada untuk bunda ya. Jadi makanya sisi edukasinya ada, juga support untuk produknya. Wah, menarik sekali ini ya. Dan juga selama berapa tahun berjalan ini, bagaimana sih progresnya dari Little Munch dan apa suka dukanya? Oke, progresnya naik turun ya pasti ya. Pasti ada, karena kita tadi pengen bener-bener solutif buat bunda, jadi kita tuh bener-bener dengerin masukan konsumen, sehingga ada banyak banget naik turun produk yang katakan banyak dikomplain customer nih. Menurut dia sebenarnya ada produk lain yang menurut dia ini banyak komplain ibu-ibu terlalu manis. Nah, itu kita evaluasi nih, kenapa nih kok bisa dikomplain terlalu manis? Kan dari R&D kita coba ulik-ulik, tapi ternyata kalau kita tidak bisa solving itu dan masih dikomplain terlalu manis, akhirnya kita putuskan produknya, kita stop. Ya karena memang kita nggak mau memberi produk yang yang menurut ibu-ibu juga ibu-ibu nggak mau ngasih ini ke anaknya gitu loh. Jadi benar-benar gitu. Jadi ada beberapa produk yang memang kita stop karena sesuai dengan masukan konsumen. Ada yang kita rubah jenis packagingnya juga mendengarkan masukan konsumen seperti itu. Wah, karena ingin bisa memberikan solusi, maka yang pertama dilakukan harus mendengar ya masukan dari para customer ini. Dan kalau dilihat kan berarti ini bertahap ya. Ada yang produk keluar duluan, terus kemudian seperti yang ini baru keluar di tahun kemarin. Kira-kira kedepannya ada rencana apa nih? Mungkin mau ada varian rasa baru atau produk-produk baru yang dikeluarkan, atau punya rencana yang lain? Ada nih. Jadi rencananya tahun ini juga karena mendengarkan konsumen juga ya. Ini kan jujur produknya, kalau yang daging ini harganya kan cukup menjangkau kalangan menengah ke atas, karena kan memang daging murni gitu, kita nggak pakai tepung. Nah itu banyak permintaan dari konsumen yang bikin dong yang tinggi protein tapi yang bisa dijangkau kalangan juga ibu-ibu menengah ke bawah gitu. Lah nanti tahun ini kita mau launching produk tinggi protein tapi bisa dijangkau untuk kalangan menengah ke bawah. Jadi dengan harga yang lebih friendly. Benar-benar mendengarkan masukan dari seluruh customernya ya. Jadi nanti ada produk yang lebih ekonomis. Dan harapannya semakin banyak nih anak-anak yang bisa menikmati Little Munch pastinya ya. Baik, dan juga terakhir dari Ci Stephanie, apa nih pesannya untuk bunda-bunda semua yang sedang menonton ya, dan juga mungkin harapannya untuk usahanya, silakan. Oke, pesannya buat bunda-bunda semua, kalau sedang mengalami masalah makan ya, anak-anak susah, ibu juga stres, itu nggak usah khawatir, karena sebenarnya itu ada banyak sekali bantuan di sekitar bunda, termasuk dari kita. Kita juga bisa memberikan solusi. Kalau bunda pengen ada konsultasi, melihat live kita dengan expert juga bisa, mencoba produk free seperti itu, atau ikut webinar kita gratis juga bisa. Seperti itu. Oke, baiklah. Jadi siap sekali ya untuk support para moms yang ada di Kota Semarang maupun di tempat-tempat lainnya ya. Dan juga kalau boleh tahu ada sosmednya apa aja nih biar nanti bisa dikepoin di situ? Ya, kita ada Instagram kita Little Munch
_id gitu ya. Jadi Lil Munch-nya seperti ini ya, Mam. Lil Munch _id itu IG kita. Sedangkan kalau di Shopee, Tokopedia, TikTok semuanya sama, Lil Munch _id. Oke, gampang banget. Jadi kalau saya pengen tahu lebih lanjut, silahkan bisa dikepoin di sosial medianya atau langsung mampir di marketplace dan jangan lupa untuk check out. Dan terima kasih Cus Stefani sudah memberikan waktunya berbagi informasi bareng sama kita ya. Dan juga buat e-people, semoga informasi yang diberikan bisa jadi sumber inspirasi. Dan buat yang punya usaha unik menarik lainnya, pengen kita liput silahkan DM aja Instagram @semarangpemkot. Buat usaha terpilih akan kita liput secara gratis. Dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita di Semarang Pemkot biar nggak ketinggalan episode-episode dan program lainnya dari kita. Kalau gitu terima kasih Cus Stefani. Terima kasih. Dan juga untuk ibu-ibu semua yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.